Oke, saudara-saudara, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan segera memulai. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 14. Please return to your seat and we will shortly start. Please turn your Bible to the book of Numbers, chapter 14. Kitab Bilangan pasal 14, the book of Numbers, chapter 14. Kita akan membaca dua ayat saja, ayat 11 dan ayat 12. Kitab Bilangan pasal 14, ayat 11 dan 12. The book of Numbers 14, 11 and 12. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit campak dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan kami memohon penerangan-Mu supaya kami mengerti isi hati-Mu. We thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. And we pray, may you enlighten our hearts that we may understand what's in your heart. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 21 di selebaran yang ada di tangan saudara. Ya, page 21. And the handout that you have. Salah satu ketakutan kita berbuat baik adalah kita tidak dihormati. Tambahkan kata dihormati. So we have a fear of being good or doing good. And one of the fears is that we will not be respected. Ya, tambahkan kata dihormati. Memang pada kenyataannya banyak orang hormat kepada orang yang jahat. Jahat. Ya tambahkan kata jahat. Tetapi tidak hormat kepada orang yang baik. Ya. The fact is a lot of people respect even evil people. Jahat, betul. More than they respect those who are good. Saudara, tebak stop dulu di sini. Setuju nggak dengan pengamatan itu bahwa kadang-kadang orang memang lebih hormat kepada orang yang jahat daripada kepada orang yang baik? Karena kenapa? Takut. Betul, takut. Karena takut, jadi akhirnya hormat kepada orang yang jahat gitu. Ya. Oke. Bukan saja tidak hormat, orang malah memanfaatkan kita karena mereka tahu bahwa mereka dapat berbuat sekehendak hati tanpa balasan. Tambahkan kata balasan. Not only do they not respect us, sometimes they take advantage of us because they know that they can do whatever they want without any repercussion. Ya kan, sama orang yang jahat kalau kita sembarangan dibalas, dipukul, dia marahin, tapi kepada orang yang baik diam aja, betul. That's right. Yeah, if we're dealing with cruel, evil people, we know if we do something to them, we might have to pay the repercussion. But if they are nice, we know we can get away. We can do whatever we want.
Ya. Tampaknya inilah yang terjadi di sini. Apparently, this is what happened here. Bukan saja Bani Israel tidak hormat kepada Tuhan Allah, mereka pun menistanya. Kata itu berarti to treat with contempt, menghina gitu. Ya, not only did the Israelites not respect or honor God, they also treated Him with contempt. Artinya itu menghina, merendahkan, melecehkan. Ya, mereka berbuat semaunya karena tahu bahwa Tuhan baik. Ya, they did whatever they wanted to do because they knew God was good. Nah, betapa seringnya kita pun kehilangan takut. Nah, tambahkan kata takut. Akan Tuhan, sebab kita memandang Tuhan itu baik. Ya, oftentimes we also lose fear toward God. We have no fear of Him because we think of Him as being good. Nah, jadi saudara, orang yang memang mempunyai konsep Tuhan itu bisa menghukum kita, kita mesti hati-hati jangan sampai salah, memang akan lebih menghormati Tuhan. Kita yang berkata Tuhan itu sahabat saya, atau bahasa Hokiannya hopeng saya, ya udah ada sembarangan sama Tuhan. Ya, if we think of God as that terrorizing God, terrifying God, we usually pay more respect to Him. But if we think of Him as our best friend, our buddy, then we will have no fear of Him. Itu kenyataannya. Mari kita sambung. Mungkin kita bertanya, mengapakah Tuhan Allah mengkategorikan penolakan Israel untuk masuk ke Kanaan sebagai tindak penistaan? Now let's ask the question, why did the Lord God categorize or think of Israel's refusal to enter Canaan as an act of contempt? Kenapa? Kok penolakan untuk masuk dianggap sebagai penistaan? Why did God think of their refusal to enter the land of Canaan as a contempt? Bila kita hanya mendengar apa yang diucapkan, memang kita tidak melihat kaitan antara keduanya. If we only paid attention to the verbal expression, the words that were spoken, we would not see the connection between the two. Namun jika kita mendengar apa yang tidak diucapkan, tambahkan kata tidak, barulah kita melihat kaitan antara keduanya. But if we paid attention to what was not spoken, to what was unspoken, then would we see the relationship between the two. Mohon perhatikan kata yang diucapkan adalah di ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi kawanan. Remember their complaint? They said, why did God bring us here to this land for us to be slaughtered, to be killed by the sword, and our wives and our children to be taken captive? Nah, ini kata yang diucapkan. Sedangkan kata yang tidak diucapkan adalah Tuhan itu jahat. Tambahkan kata jahat. Karena telah menipu kami. Tambahkan kata jahat. Tuhan itu jahat karena telah menipu kami, atau setidaknya Tuhan itu tidak becus memimpin kami. Tambahkan kata becus. Jahat amat ngomongnya. Coba kita lihat perkataannya mereka, saudara. Let's
pay close attention to what they said. Kenapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami mati? Seolah-olah begitu ya. Why did God bring us here? For us to die. Nah, itu kata yang diucapkan. Tapi bukankah kalau kita perhatikan baik-baik, yang terkandung dalam hati adalah Tuhan jahat. Kenapa jahat? Menipu kami, membawa kami ke sini hanya untuk kami ini nanti dibunuh orang. Ya. So behind these words actually there was this anger at God. You are evil, Lord, because you have deceived us, lied to us. You brought us here and then you kill us. Atau setidaknya Tuhan tidak becus. Lord, you are incompetent. That's why you could not take care of us well. Nah, coba kita sambung ya. Dalam sekejap semua kebaikan, tambahkan kata kebaikan. Kebaikan Tuhan dilupakan. Dengan bebasnya mereka menyalahkan Tuhan. So in an instant, all the goodness of God was forgotten. They freely condemned God and blamed Him. Stop dulu, saudara. Coba kita ini melihat diri kita ya. Let us pause and look at ourselves. Saudara, mungkin kita nggak pernah langsung bicara berkata Tuhan kamu jahat. Tapi kadang-kadang sebetulnya itulah yang kita katakan di dalam hati kita loh. I know perhaps we haven't said to God you are evil because we dare not say that to Him. But sometimes maybe that's what we actually say to Him. You are not good. You are bad because you have cheated me. You deceived me. Nah, saudara, Tuhan gak menipu kita loh. Yang kalau sampai kita merasa kok Tuhan menipu kita, kita yang berharap sesuatu yang Tuhan tidak janjikan. That's what actually happened. Remember, God has never lied to us. He cannot lie to us. So if we ever felt like we were deceived by God, it was simply because we had actually had expectations that were not realistic, that were not actually given by God. Tuhan enggak menjanjikan, tapi kita anggap Tuhan menjanjikan. Maka waktu kita tidak menerima, kita marah. Kita menuduh Tuhan, kamu jahat, kamu menipu saya. Ya. Tuhan tidak berbohong. Tuhan tidak menipu kita. Ya, God doesn't lie. Never. Because He is not evil. Atau saudara, mungkin kita juga pernah meskipun nggak langsung berkata ya, merasa Tuhan itu tuh nggak becus memimpin hidup kita. Kalau becus, kok saya mengalami ini, kok saya mengalami itu. Perhaps we said, Lord, you are incompetent. To lead us, to take care of us. Because if you were competent, I would not have gone through this. I would not have experienced this. And the fact I went through this, I had this, maybe because you were not competent or you have not done a good job. Saudara, jangan sampai kita memang berkata seperti itu. Tuhan baik kepada kita, Dia sudah memimpin kita, Dia nggak pernah salah memimpin kita, nggak pernah. Do not think that, because He is good. He never misleads us and He will never mislead us. And He is competent, He is capable of taking care of us. Nah saudara, kita sambung sekarang. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan itu baik, tetapi Ia tegas. Tambahkan kata tegas. One thing that we shall not forget is that God is good, but He is also firm.
He can be strict. Oleh karena Tuhan baik, Ia penyabar, penyayang, dan pengampun. Because He is good, He is long-suffering, He is loving, and He is forgiving. Sebaliknya, oleh karena Tuhan tegas, perhatikan ini, Ia tega. Tambahkan kata tega. Ia tega. Ya, tega. Ya, tega. Dan sanggup menghukum kita anak-anaknya. Ya, because God is firm, He can be firm, He can be strict. Ya, He can actually punish us. He can feel like He can harden His heart when He punishes us. Kadang kita berpikir Tuhan tidak tega. Tuhan bisa tega. Kadang kita beranggapan oleh karena Tuhan itu baik, maka Ia tidak tegas dan tidak akan tega menghukum. Sometimes we think because God is good, then He cannot be strict and He will never lose the compassion to punish us. Enggak, saudara ya. Tidak demikian sebagaimana dapat kita lihat di sini. Tuhan marah, begitu marahnya sehingga Ia berniat memukul Israel. Tambahkan kata memukul. Dengan wabah dan melenyapkan mereka. God was so angry here, so angry that He wanted to actually strike Israel with a plague and obliterate them. Jadi janganlah kita berbuat seenaknya. Ingat, Tuhan sanggup tegas dan tega. So, do not just do whatever we wish. Remember, God can be firm, can be strict, and He can harden His heart when He punishes us. Saudara, saya sudah melihat Tuhan menghukum. Ya, dan saya kadang berpikir saya sendiri nggak akan tega berbuat begitu kepada orang yang Tuhan hukum. Ya, I have seen how God punish people. Even I had to say I did not have the guts to punish them that severely. Ya, saya melihat misalnya seorang yang melayani Tuhan kemudian jatuh begitu parah, akhirnya mengalami begitu banyak persoalan. Ya, harus menanggung resiko yang begitu berat. Ya, berpuluhan tahun yang lalu saya melihat hidupnya hancur. I saw how somebody who was in the service of the Lord fell into sin, and I saw how God punished him. And this happened many years ago, but it seems like he never actually recuperated. Ya, benar-benar kita melihat Tuhan itu sanggup menghukum. Sanggup menghukum. Saudara, ada firman Tuhan di Injil Matius yang berkata Tuhan itu lebih mau kita itu masuk ke sorga nggak punya tangan dan nggak punya kaki ketimbang masuk ke neraka dengan tubuh lengkap. Remember, there is that verse in the gospel. God had rather see us enter heaven without limbs, without our hands and our legs, rather than we enter hell with our full body. Artinya, kadang saudara, Tuhan akan membiarkan kita mengalami kehancuran habis-habisan seolah-olah nggak punya tangan lagi, nggak punya kaki lagi. Tapi akhirnya sadar dan masuk ke sorga. Ketimbang Tuhan biarkan orang nggak ada apa-apa, tapi masuk ke neraka. Jadi untuk Tuhan membiarkan kita itu tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki ya, secara figuratif, itu berarti kan pukulan yang luar biasa beratnya. To see us walking without limbs, it takes a lot of guts, yeah. But God is capable of doing that to us.
because He loves us. He wants us to come back to Him, and for that He would do anything, including breaking our arms and our legs. Ya. Coba kita sambung lagi. Hal lain yang membuat Tuhan marah, tambahkan kata marah, adalah ketidakpercayaan Israel. Sekalipun sudah ada tanda mujizat. Another reason why God was so angry was their unbelief. Even though they had seen God's miraculous works among them. Berkali-kali Tuhan Allah menyelamatkan Israel secara ajaib, tetapi Israel tetap tidak percaya. Ya, over and over, the Lord God saved Israel miraculously, but still they did not believe. Nah, saudara, kepercayaan adalah fondasi, tambahkan kata fondasi, relasi. Tanpa kepercayaan tidak ada relasi, tambahkan kata relasi. Sekali lagi ya, kepercayaan adalah fondasi, relasi. Tanpa kepercayaan tidak ada relasi. Trust is the foundation of a relationship. So, without trust, there is no relationship. Ketidakpercayaan membuat relasi Israel dan Tuhan Allah terputus. Tambahkan terputus. Ya. Their lack of belief, their unbelief causes their relationship with the Lord God cut off. Kalau misalnya kita ini ya kehilangan percaya kepada orang, kita kan nggak ada lagi relasi dengan orang itu. Ya, misalnya istri nggak percaya kepada suami, suami nggak percaya kepada istri, sudah tidak ada relasi lagi sebetulnya. Jadi percaya ini fondasi penting sekali. Jadi waktu Israel nggak percaya lagi sama Tuhan, sama dengan dia itu memutuskan relasi dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, buat apa Tuhan memimpin mereka bila mereka sudah tidak lagi mempercayainya? Now you understand why God wanted to obliterate them, to destroy them completely. Because to God, well, what's the use? Why should I lead you? You don't even trust me anymore. Ya udah, lebih baik nggak usah lagi. Seperti begitu. Tidak heran Tuhan ingin melenyapkan mereka dan memulai bangsa yang baru melalui Musa. No wonder God wanted to destroy them completely and start a new nation through Moses. Mari kita berhenti dan memetik dua pelajaran. So let's pause and glean two lessons. Pertama, Israel adalah umat pilihan Allah. Namun lewat peristiwa ini dapat kita lihat bahwa istilah pilihan tidak berarti istimewa. Tambahkan kata istimewa. Israel was God's chosen people. But through this situation, this incident, we can see that being chosen does not mean being special. Istilah pilihan semata berarti dipilih untuk menjadi penerima dan penerus keselamatan yang Tuhan Allah sediakan kepada seluruh umat manusia. The term chosen simply means they were chosen to be the recipient, and to be the channel of God's salvation to all mankind. Pilihan tidak berarti ada sesuatu yang istimewa yang Allah temukan pada diri mereka. The word chosen does not mean there is something extraordinary or special that God saw in them. Oleh karena tidak istimewa, maka Tuhan pun tidak mengistimewakan mereka. Because there is nothing special, God did not treat them special. Bahkan Ia siap
dan tega melenyapkan mereka. And that's why God was ready and able to destroy them. Bila Tuhan siap menghancurkan Israel, umat pilihannya, Ia pun siap menghancurkan kita. Tambahkan kata kita, anak pilihannya. Jika kita meremehkannya dan tidak mempercayainya. You see, if God was ready to destroy Israel, His chosen people, He is also ready to destroy us, His children. If we treat Him with contempt and we do not want to believe in Him. Saudara, ada seorang penulis berkebangsaan Soviet ya, Alexander Solzhenitsyn, yang menjadi Kristen gara-garanya itu tuh dia itu ditangkap dan dibuang ke gulag. Yeah, perhaps you have heard of the name Alexander Solzhenitsyn. Yeah, he was a writer, a Soviet writer. He became a Christian actually in a gulag. Gulag is like a concentration camp, yeah, a re-education camp in the Soviet Union. Dia itu menjadi Kristen gara-gara ini, saudara. Dia bertemu dengan seorang Kristen di situ. Yeah, he became a Christian because he met a Christian in that camp. Saudara, orang ini nih ditangkap gara-gara Kristen. Ya, karena kan negara Soviet kan saat itu sangat keras sekali komunismenya. That man was arrested and detained and thrown into this concentration camp because he was a Christian. Tapi saudara, orang ini baik sekali. He's a doctor actually. Baik sekali. But this man was a very nice man. Saudara, ini orang matinya mengenaskan sekali. Dia itu tuh diminta oleh sesama narapidana untuk membuat laporan palsu tentang sakit orang yang sakit, padahalnya nggak sakit gitu ya. He was asked by another inmate to write a letter, a report gitu ya, to tell the authority that this man was sick or something, but he had to lie. Nah, orang ini nih menolak untuk melakukan itu because he knew it was wrong. He refused to do so. Akhirnya dipukulin dan dibunuh oleh sesama tahanan. So finally he was beaten up and killed by his fellow inmates. Nah, tapi saudara, ini yang saya mau katakan. Setelah dia itu dipukuli, dia terluka parah sekali. Alexander Solzhenitsyn ini baik ya, sering ngobrol sama dia, tengokin dia. Dia berkata begini kepada Alexander Solzhenitsyn, saya layak mengalami ini sebab saya orang berdosa. Saya mungkin belum melakukan semua dosa, tapi saya sudah memikirkan semua dosa, dia bilang. Jadi saya ini sama bersalahnya dengan orang yang melakukan dosa. He said, I'm a sinner. I am a bad sinner. Yes, maybe I haven't committed all sins on the face of the earth, but I have at least thought about those sins. So, I deserve to be punished. Saudara, perkataan ini nih menyangkut di pikirannya Alexander Solzhenitsyn, sehingga pada akhirnya dia menjadi orang Kristen. Di negara komunis, akhirnya seorang yang begitu terkenal menjadi seorang percaya gara-gara kesaksian orang ini. Saudara, kita mesti menyadari ya bahwa memang kita ini orang berdosa. Kita jangan sampai beranggapan kita ini dikhususkan Tuhan. Kita nggak akan pernah mengalami apa-apa. Enggak loh, kita ini seharusnya memang layak menerima apapun yang buruk yang memang harusnya menjadi bagian hidup kita. Ya. Oke, sambung pelajaran yang kedua. Yang dapat kita petik adalah kenyataan Allah tetap memilih Israel, kendati Ia sudah tahu. Tambahkan kata sudah. Sudah tahu bahwa mereka akan menista dan tidak mempercayainya. Ini membuktikan bahwa pemilihan Tuhan
berdasarkan anugerah semata. Tambahkan kata anugerah. Apakah Tuhan Allah sudah tahu sebelum mengeluarkan Israel dari Mesir bahwa mereka akan menghinanya, mau meninggalkannya? Tahu nggak Tuhan? Tahu. God had known all along before He delivered Israel out of Egypt that His people would reject Him, would treat Him with contempt, but still He chose them. It means what? Yeah, the choice was based on grace. Benar-benar grace. Lewat kekurang ajaran dan ketidakberimanan Israel, kita dapat melihat betapa besar dan tidak terbatasnya kasih karunia Tuhan. Ya, through their disrespect, lack of respect, through their unbelief, we can see how big, how great, how unlimited God's grace is. Itulah yang kerap kita alami pula. And that's what we experience. Melalui kejatuhan dan kegagalan, kita makin melihat anugerah Allah yang tak terbatas. Tambahkan terbatas. Saudara, Tuhan tahu tidak kita akan berdosa? Tahu. Mungkin kita pernah berdosa besar. Tuhan tahu tidak? Tahu. Tapi tetap Dia panggil kita anak. Dia tetap selamatkan kita. Even though God had known that we would commit sin, He still chooses us. It simply means His grace. Pilihannya tidak tergantung pada perbuatan kita. Ya, pemberian barulah menjadi anugerah bila diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Tambahkan kata tidak. A gift will only be grace when it is given to somebody who does not deserve it. Okay? Bagaimana sekarang kita menerapkannya? Simpel saja. Saudara, misalkan kita ini marah kepada seseorang ya. Kita ini berkata, dia nggak layak menerima pengampunan saya. Tapi kita berkata, saya tetap ampuni. Itu anugerah. Suppose we're angry at somebody and we said, that person does not deserve to receive my forgiveness. But then we continue to forgive him or her. That's grace. That's grace. Jadi pemberian baru berubah menjadi anugerah bila diberikan kepada yang tidak layak menerimanya. Kalau misalnya orang itu tidak terlalu jahat, ini akan terjadi sama saya nanti Thanksgiving. Ada orang dari Indonesia mau datang, dia sih mau baik-baik sama saya, tapi saya nggak bisa. Kalau misalnya terlalu berat, gimana? Kita harus berkata apa adanya kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak ada itu kemampuan, energi memaafkan dia, enggak. Tapi Engkau ada. Jadi Tuhan tolong beri saya kekuatan itu. Sebab saya nggak mampu. Minta Tuhan yang berikan itu. Yang penting gini, Cik ya. Cik belum tentu punya kekuatan. Betul. Tapi seenggaknya Enci punya kemauan sebetulnya. Kemauan sangat. Betul sekali. Nah, yang Tuhan hitung kemauan. Hah? Yang Tuhan lihat kemauan. Mau sekali, tapi bisa enggak saya Ya. gitu. Itu yang Tuhan akan lihat. Enci mau, tapi belum bisa aja. Dan buat Tuhan itu udah langkah yang paling penting, mau. Ya, Tuhan ngerti ini susah. Tapi ya udah datang minta dia berikan kita kemampuan. Banyak sekali masukan-masukan seperti yang minggu lalu saya khotbah tentang pengampunan dan sebagainya. Saya nerima iya tetap aja susah menurut saya. Ya. Ini tinggal berapa minggu lagi nih mereka datang. Ya, berikan dia anugerah. Dia tidak layak, tapi tetap berikan. Itulah anugerah. Ya, mari kita berdoa. Let us pray.
Terima kasih atas pelajaran hari ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Thank you for the lesson today, Lord. Help us be the doer of your word. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih. Mari kita masuk ke kelompok doa kita masing-masing.